Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami ucapkan kepadamu pada pertengahan ibadah ini, setelah kami menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah penyembahan dan pujian kami Engkau jadikan menjadi dupa yang harum dalam tata kerajaan-Mu. Sebab Tuhan, inilah yang dapat kami perbuat kepadamu ya Bapa. Dari semua berkat-berkat yang tidak terhitung yang Tuhan berikan kepada kami, kami memberikan hati kami kepada Tuhan. Kami menjadikan hati kami menjadi kediaman Tuhan. Di tengah-tengah ini Tuhan, kami menaikkan puji-pujian yang terbaik bagimu ya Bapa. Saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah Tuhan kami menjadi pendengar yang baik, merenungkan firman-Mu, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Bapa, semuanya yang kami kerjakan, biarlah itu semata-mata Tuhan atas dasar takut akan Engkau saja. Karena jikalau kami tidak ada bersama dengan Engkau, kami tidak dapat merasakan apa-apa yang terbaik dalam hidup ini. Kami hanya tawar Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami selalu mencari, kami selalu bergumul, berdoa, beribadah kepada Tuhan, supaya iman kami tetap teguh dalam menghadapi arus dunia yang begitu deras ini ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami ketika kami datang berseru memanggil nama Tuhan. Inilah Bapa nyata hidup kami, berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, tempat bertumbuhnya firman-Mu, bagai firman yang jatuh di tengah tanah yang subur, berbuah lebat, buah yang manis, manis bagi Tuhan Allah kami, manis bagi sesama kami. Berfirmanlah bagi kami semuanya, melalui mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami semuanya. Pakai dia Bapa, dengan hikmat-Mu, dengan urapan-Mu, supaya apa yang disampaikannya berasal dari Tuhan saja. Semua kami Tuhan yang haus, yang rindu akan firman-Mu, yang akan dipuaskan oleh kuasa firman-Mu, kami percaya mendapat lawatan yang luar biasa daripada Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 2 ayat 11 sampai ayat 12. Kita baca bersama-sama Mazmur 2 ayat 11 sampai ayat 12. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita baca firman Tuhan ini dengan tuntunan Roh Kudus. 1, 2, ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Terpujilah Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semuanya yang takut akan Dia. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kita ada di tempat ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya program. Kita dihadirkan di tempat ini melalui undangannya, undangan yang mulia, yang luar biasa, yang mengatakan, marilah semua, hai yang lebih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang ringan. Ketika engkau berbeban berat, letih dan lesu, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Demikian undangan Tuhan bagi kita semuanya yang hadir pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Saudara, kita tentu tahu arti undangan. Jika kita mengundang orang, jika kita mengundang teman kita, saudara kita, dalam acara pesta kita, mereka tidak datang, apakah mereka sedih? Apakah kita sedih? Yang punya pesta sedih atau senang? Sedih. Jika kita datang, yang punya pesta pasti senang sekali. Apa yang ada di rumahnya diberikan semuanya. Ada daging dikasih, ada semuanya yang menyenangkan undangan, pasti diberikan. Amin. Demikian Tuhan. Ketika Tuhan mengundang, kita datang. Semua yang
kita perlukan akan diberikan. Ketika kita haus, kita akan diberi kepuasan. Ketika kita lapar, kita akan diberikan kekenyangan. Terpujilah Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang mengundang kita pada saat ini. Kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 2 ayat 11 sampai 12. Dikatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kakinya Tuhan di mana? Kita harus mencium. Oh iya, seperti perempuan Samaria yang datang meminyaki Yesus lalu disertai dengan rambutnya, membeli minyak yang paling mahal, kalau dihitung itu bisa gaji dari 1 tahun, dituangkan di kaki Yesus lalu dia menangis di kaki Yesus. Seperti itu? Ya, seperti itu. Artinya kita datang dengan kerendahan hati, kita datang dengan rasa hina, kita datang dengan rasa hina di hadapan Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan manusia dan segalanya kebutuhan-kebutuhannya, diberi kecukupan semuanya. Namun kita selalu salah, berdosa, lupa akan Tuhan. Bahkan mungkin kalau berdoa hanya makan saja, tetapi Tuhan tetap sabar menunggu akan kembalinya hati kita kepada Tuhan. Coba kita bayangkan, kira-kira lebih kurang 7 miliar manusia di bumi ini, semuanya dikenal Tuhan. Semuanya diberi makan, semuanya diberi minum, semuanya diberi matahari, air. Tidak ada manusia di dunia ini mati kelaparan, kecuali dia malas kerja, kecuali karena perang politik, karena orang lain yang membuat kesengsaraan. Tapi kalau dia berjuang terus, pasti dia akan makan dan minum. Ini semuanya karya Tuhan. Lebih kurang dari 7 miliar ini dipelihara Tuhan. Nafas diberi secara universal, secara keseluruhan. Dari benua mana, Amerika, Eropa, Indonesia, Asia Tenggara, dan lain sebagainya. Negara-negara di Indonesia, negara-negara di dunia, suku-suku bangsa di Indonesia, semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan laut yang tidak pernah ditaburi bibit ikan, tiap hari mengeluarkan ikan untuk kebutuhan kita. Amin. Pernahkah orang menabur ikan di laut? Yang ada apa? Ngambil tiap hari. Pernah habis? Gak pernah habis. Itu tandanya Tuhan itu memiliki laut. Kecuali Danau Toba pernah dirusak oleh pengusaha-pengusaha besar. Udah bagus-bagus ikan mas, ikan mujair hidup, dan di sana cukup sebetulnya. Tetapi datanglah pengusaha besar, datanglah Tede Pandede, dibuatlah udang, dibuatlah ikan kerapu, habislah ikan mujair di mana nih. Sehingga ikan mujair sekarang belum ada. Milik Tuhan seperti itu harus kita rawat, jangan rusak. Alam yang diberikan Tuhan harus kita rawat, jangan rusak. Itulah tandanya kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kata rela. Rela melakukan yang terbaik untuk sesama, untuk Tuhan. Tidak ada paksaan, rela datang ke gereja, rela mengasihi manusia, rela berkorban untuk orang lain. Itu ibadah. Makanya ibadah itu tidak ditunjukkan, tidak dinilai semata-mata hanya datang ke gereja. Tetapi orang yang melakukan yang baik adalah ibadah. Orang yang melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan, pasti dia datang ke gereja. Tapi tidak semua orang yang datang ke gereja melakukan ibadah. Tidak semua datang ke gereja setiap minggu, tapi tidak pernah melaksanakan ibadah. Ibadah yang bagaimana? Kasih tidak pernah di dalam hatinya. Selalu mempersulit urusan orang lain. Selalu ada hotel di dalam hatinya. Kosong. Coba. Kosong, tel, elat, latte.
Disinilah kesabaran Tuhan itu. Dia tetap sabar. Kalau masalah makan katanya tadi di pengantar di hukum Tuhan, di dalam Mazmur atau di dalam Amsal tadi tercatat, ada orang yang bekerja keras tapi karena tuntutan mulut, karena dia pengen makan bakso, karena pengen makan yang enak-enak, maka dia bekerja keras. Ada juga seperti itu. Tapi ada orang yang bekerja ibadah. Dia berbuat baik kepada orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dalam sekali arti ibadah, saudara. Satu yang kita lihat, dia rela. Rela. Saudara tahu pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus sehingga dia kering dan tidak berbuah untuk selamanya. Karena yang punya pohon ara itu tidak rela meninggalkan makanan untuk orang-orang asing dan orang-orang miskin. Karena demikian perintah Tuhan. Jikalau engkau panen, jangan semua kau bawa ke rumahmu, tinggalkan untuk orang-orang asing. Tetapi yang punya pohon ara, ketika musim panen, semua buahnya diambil. Yang belum tua pun diambil, dikabit, sehingga kosong. Maka dikatakan di situ, walaupun bukan pada musimnya. Seharusnya Yesus salah kan? Orang belum musimnya, Tuhan Yesus gimana sih? Mananya nggak jelas. Kecuali kalau musimnya. Yesus lapar, ambil. Ini nggak pada musimnya. Itu dikatakan dalam kitab Injil Markus. Yesus mengutuk pohon ara itu. Karena ketika dia mau ambil pohon ara itu saat dia lapar, tidak ada buahnya. Maka dia marah. Lalu dikutuk pohon ara itu. Yang rugi siapa? Pohon ara itu kah atau pemilik pohon ara? Pemiliknya. Dompetnya jadi kering, saudara. Makanya kalau rajin kita beribadah, dompet kita penuh. Itu contoh pohon ara. Karena Tuhan tahu hati kita. Rela. Ibadah yang kedua artinya sujud. Sujud tadi seperti perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Dia bukan orang kaya, tetapi dia sanggup membelikan minyak yang paling harum dan yang paling mahal, namanya minyak narwastu. Lalu diminyaki kaki Yesus dan diseka dengan rambutnya. Rambut adalah mahkota, tapi dengan kepalanya, dengan rambutnya diseka Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Allah sendiri. Dan Tuhan Yesus memakai dia untuk melayani dia. Kita harus sujud kepada Tuhan. Jangan main-main kalau ibadah. Kalau bernyanyi, mari kita bernyanyi dengan syukur di hadapan Tuhan. Syukur di hadapan Tuhan. Kalau orang muslim, saudara, sampai bintang ini karena dia sungkur. Tapi bukan itu yang diminta buat kita orang Kristen. Sungkur itu memang benar-benar kita hina di hadapan Tuhan. Kalau kita hina di hadapan Tuhan, berarti kita berhadapan dengan Allah yang hormat, yang mulia itu, yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia itu. Kita harus sungkur di hadapannya. Itu ibadah, saudara. Hati yang tulus. Tulus itu suci. Berbahagialah yang tulus atau berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka lah yang melihat Allah. Siapa yang melihat Allah? Orang-orang yang tulus, orang-orang yang suci. Itu yang melihat Tuhan. Tuhan itu gak berwujud. Sudah diwujudkan dengan kedatangan Yesus 2000 tahun lebih yang lalu. Kalau sekarang dia dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kita supaya kita suci, supaya kita tulus, tidak ternoda oleh godaan-godaan dunia, oleh arus dunia yang begini deras banget, terpengaruh kita karena kita tidak tulus. Saudara, tanggal 28 kami meninggalkan Jakarta. Itu sebabnya hari Minggu saya tidak ada di tempat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada saudara. Kami pergi dari Jakarta tanggal 28 dan kami berangkat bawa mobil Avanza, mobil yang sangat-sangat sederhana. Di dalamnya saudara 7 orang
sempit sekali. 3 di tengah, 2 di depan, 2 di belakang. Barangnya kalau ditimbang ada lebih 500 kilo. Banyak barangnya. 500 ada. Coba. Jarak yang ditempuh 3 malam, kaki berlipat. Tujuan kami ke kampung itu ada beberapa hal. Yang pertama, untuk menghadiri undangan saudara kami. Orang-orang bingung lihat saya, saudara. Biasanya saya tidak pernah menghadiri pesta. Bahkan ada yang tidak suka. Kenapa ini? Waktu Bapak Pak Dede hidup tidak pernah menghadiri pesta. Sampai dibilang, ngapain lagi tuh hadir? Orang Pak Dedenya udah gak ada. Tetapi itu harus saya layani. Karena yang telepon saya udah berapa kali mengatakan harus datang. Karena itu aku sudah gak ada. Saya beli tiket 2 orang, Mazmur dengan Eda. Tapi saya bilang, jangan. Saya bisa kok nyampe tanpa tiket yang kau beli. Dia senang banget karena saya menolak tiketnya. Sampai di sana, apa gunanya ini datang? Orang itu udah nggak ada. Tapi saya karena ketulusan hati saya nggak sakit hati. Ya memang begitu waktunya. Begitu waktu yang saya jalani. Dan saya menghadiri pesta itu dengan rasa bahagia sekali. Karena yang mengundang saya adalah orang yang mengasihi saya. Sama dengan kita. Yang mengundang kita adalah yang mengasihi kita. Amin. Senang, dia juga senang. Tangis dia karena saya hadir. Entah kenapa baju kami juga sama warnanya. Malah saya tidak pernah memperhatikan baju-baju pengantin gitu. Sama semuanya. Jadi saya bisa nyaru pada yang pesta. Saya ke sana, hadir di sana dengan sangat senang. Dan makanan yang disuguhkannya itu, meskipun hanya ikan teri diarsik-arsik, tapi bagi saya itu senang banget. Saya senang. Itu kalau di kampung ikan teri arsik-arsik juga disuguhi. Itu jagal ada juga memang acak. Tapi senang ya. Hati saya tulus. Gak ingat saya yang sempit-sempit di mobil Avanza. Sampai Ibu Tomasoa tepar, dipulangkan naik pesawat. Tapi sampai hari ini masih ada. Saya kira udah waktunya Tuhan. Ternyata masih ada. Hebat Tuhan itu ya. Benar. Sampai saya ketakutan. Diterbangkan pakai pesawat karena sudah sedikit seperti itu penglihatan manusia, tapi ternyata tidak sekarang masih dekat. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah memberangkatkan jemaat kita untuk sekolah Alkitab. Jadi ada beberapa tugas yang kami berangkat ke Sumatera, yaitu Singling Angel. Kalau saudara tahu, jemaat kita udah guru sekolah minggu di tempat ini. Dia diserahkan oleh ibunya untuk sekolah Alkitab. Dan saya penuhi. Dan pertama saya katakan, ya kalau mau sekolah Alkitab ada di Kidul. Kidul itu di Jogja. Karena di sana ada juga anak rohani kita sekolah di Kidul. Sekarang udah tamat. Tapi kata ibunya, jangan di kota, jangan di Jakarta, jangan di Pulau Jawa, harus jauh. Harus Kalimantan, harus ke Papua, harus ke Sumatera. Loh, satu pun pulau yang dikatakan itu tidak ada sekolah Alkitab yang saya tahu. Yang saya tahu STT, kalau sekolah Alkitab saya nggak kenal. Akhirnya setelah bergumul 1 bulan, si Angel ditaruh di Pondok Kelapa dan gembalanya Sri Kadarina. Sebulan gagal Sri Kadarina, gatal untuk menggembalakan Angel. Akhirnya kita berpikir bagaimana ini Angel. Nah, ibunya sudah dapat
pendengaran dari Tuhan katanya. Karena nenek adalah gembalanya Angel selama sebulan, dia mau mengantar Angel ini ke sekolahnya. Itulah sebabnya nenek ini, serika dari nenek ikut, saudara. Karena dia menggembalakannya sebulan. Jadi katanya dia harus mengantar ke sekolah itu. Jadi jangan ada pikiran saudara ya, udah tua juga nggak tahu diri, ngapain sih ikut panjat kaki. Jangan ada dalam pikiran saudara. Karena dia menggembalakan Angel sebulan, gagal saudara. Walaupun gagal itu terhitung nilai juga bagi Tuhan. Daripada nggak melakukan apa-apa, lebih bagus melakukan walaupun gagal. Itulah sebabnya Sri Kadarina, nenek yang tertua di sini, ikut mengantar ke tanah Jawa namanya Kutabayu. Di situ ada sekolah Alkitab dan resmi terdaftar di Kementerian Agama. Kami antarlah ke sana Angel, dan kami serahkan surat-suratnya semuanya, ijazahnya, semuanya, kekurangan kelebihannya kami sampaikan kepada yang punya sekolah. Selesai tugasnya, kemudian mengerjakan yang lain, urusan-urusan orang tua. 3 poin yang saya kerjakan di Toba atau di kampung saya. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba saudara, rencana kita pulang naik mobil juga. Tiba-tiba saya ditelepon, ada kerjaan. Akhirnya saya pulang dengan adik saya, Mama Tulus, berdua ke Jakarta. Itu kemarin hari Jumat malam jam 10. Sampai di Jakarta di Petukangan jam 2. Kami nginap di Petukangan karena lebih dekat ke Petukangan. Ada juga di situ 2 semalaman. Karena hari Kamis 2 semalamnya tertunda. Karena waktu nggak tepat, nggak mungkin nenek sama Bapak Indra berdua 2 semalaman ya, pantang kan, walaupun udah nenek-nenek. Akhirnya dibatalkan 2 semalaman karena personilnya hanya 2, yaitu nenek dan Pak Indra. Akhirnya saya katakan udah, nanti 2 semalamannya di selatan aja, nanti kami akan datang ke selatan. Kami datang, mereka sudah selesai 2 semalaman katanya. Kami istirahat, paginya langsung datang ke Pondok Lapa. Sampai di Pondok Lapa saudara, rupanya Tuhan menunggu untuk pelayanan gereja kita, bagi orang untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Ada orang yang mau dekat kepada Tuhan, mau bertobat dan mau datang kepada Tuhan, dan gereja kita dipakai untuk ini. Sehingga saya respon dengan baik. Saya katakan, gereja itu tidak pernah mempermudah dan mempersulit orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Baiklah, kami akan melayaninya. Kesulitan-kesulitan yang saudara alami, kami akan datang untuk memperpanjang tangan Tuhan Yesus, supaya saudara mengalami hidup yang lebih baik bersama dengan pertolongan Tuhan Yesus. Nah, ini yang saya kerjakan. Saya juga nggak tahu kenapa harus datang hari Sabtu, dan Sabtu saya harus dipertemukan untuk melakukan pelayanan secara khusus kepada saudara kita. Semuanya direncanakan Tuhan, semuanya kita di jalan Tuhan. Nanti kalau sudah selesai kerjaan pelayanan, kami juga akan balik lagi pulang kampung. Karena mobil kami tinggalkan di kampung. Jadi kami akan pulang kampung untuk melanjutkan pekerjaan lagi di sana. Di sana juga ada pekerjaan, dan pekerjaan itu ada di dalam Tuhan. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami lakukan dengan hati yang penuh syukur, hati yang tulus, sehingga kami tidak merasakan lelah. Coba bayangkan itu, 7 di dalam Avanza. Siapa yang kuat? Gak ada yang kuat. Mungkin marah-marah, tapi kami gak ada yang marah-marah. Semuanya ketawa, bersyukur. Walaupun sempit-sempitan saudara. Merasa sekarang udah jarang orang pulang kampung naik mobil, tapi kami naik mobil karena ada sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Nah, ibadah yang sejati itu saudaraku, jadikanlah persembahan untuk Tuhan. Jadi ibadah yang kita lakukan itu dengan rela,
sujud, sungkur, hati tulus, penuh ucapan syukur, kita persembahkan kepada Tuhan. Hanya itu, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ibadah sejati itu kita aplikasikan, kita nampakkan melalui kasih kepada sesama. Maka orang bertanya, Allah itu di mana? Allah itu adalah kasih. Ada firman. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Inilah ibadah. Dan ibadah yang seperti itu adalah ibadah yang berkenan bagi Tuhan, yaitu jujur dan tulus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang yang hidup beribadah, yang melayani orang-orang yang susah, lemah, penuh kasih, menolong orang yang berbeban, yang merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Nyanyikan kasih pasti lemah lembut. Boleh saudara buka di YouTube saudara, ada teksnya di situ.
kami beribadah kepada Tuhan, sungkur di kakimu, mencium di kakimu, karena Engkau Tuhan ada amarah, ada keadilan, ada kasih, ada semuanya karakter yang dapat membangkitkan karakter kami menjadi karakter yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami berbahagia punya Allah seperti Engkau, punya Bapa seperti Engkau. Kami berbahagia sebagai anak Tuhan yang dilahirkan oleh darah Yesus Kristus, yang kami terima sebagai pengampunan, dan kami terima untuk terus melanjutkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita nyanyikan ini cuma 393, kantong persembahan untuk pelayanan gereja di tempat ini. Kami persilakan dan pujian ini kita naikkan bersama-sama. Beri
untuk memberikan persembahan yang kudus buat Tuhan, menyisihkan sebahagian dari yang kami terima dari Tuhan. Yang kami berikan ini Tuhan tidak sebanding dengan apa yang kami terima. Ampuni kami Bapa. Kami tahu Engkau adalah sumber dari segala rahmat, yang tidak pernah memperhitungkan apa yang kami berikan kepada Tuhan, tidak pernah memperhitungkan apa yang kami kerjakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan melihat kemampuan kami. Dengan kemampuan ini Tuhan kami datang menghantar sebagian berkat yang kami terima daripada Tuhan. Berkatilah kami yang sudah mempersembahkan ini Bapa. Semakin tambahkan rezeki kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan buatlah berhasil. Jika kami sebagai tenaga kerja di kantor atau dimanapun Tuhan yang mendapatkan upah dari orang lain, jadikan kami Tuhan menjadi pekerja yang baik. Bahkan upah kami lebih dan lebih hanya berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan yang mengatakan kerja keras iya, tetapi berkat Tuhan dari segalanya melimpahi hidup kami. Terima kasih pengajaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang membawa kami untuk mempersembahkan sebagian dari rezeki kami kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa atas segala teman-teman kami, saudara-saudara kami, sekeliling kami, atau pemimpin kami, supaya mereka juga Bapa mendapat berkat sebagaimana Tuhan melimpahkan berkat kepada kami. Tuhan, kami tidak mengucapkan memberikan nama ini satu persatu, tetapi Tuhan Maha tahu. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang mengasihi kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan lebih lagi berkati mereka ya Bapa. Jika mereka bergumul dengan anaknya, Tuhan tolong supaya mereka keluar dari persoalan-persoalan yang terkait dengan anak-anak mereka. Jika mereka bergumul dengan saudara-saudaranya karena sakit hati atau karena terluka atau diberkati, Tuhan tolong yang terbaik Tuhan berikan kepada saudara kami yang selalu peduli kepada kami ya Bapa. Terlebih Tuhan, demikian juga jika kami Tuhan mengingat akan saudara kami yang belum menyadari akan pentingnya ibadah dalam hidup ini, biarlah Tuhan Engkau sadarkan mereka. Jika Tuhan memakai kami untuk menyadarkan mereka, pakailah kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan bersaksi, dengan roh keberanian, kami menunjukkan kasih Yesus kepada saudara kami, supaya mereka datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, khususnya buat saudara kami Ihsan, yaitu ponakan dari Kristina Tuhan, di mana Kristina yang kami kasihi ini Tuhan berurai air mata karena ponakan yang dikasihinya Bapa ditebas oleh KKB di Papua pada saat ini. Tuhan, kami percaya baik hidup ataupun mati, kami adalah milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan karunia-karunia atau talenta-talenta kami gunakan guna hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Ihsan ini kami serahkan kepada Tuhan. Juga Kristina yang hatinya sedih dan menangis karena ponakannya ditebas KKB di Papua. Berikan penghiburan kepada ibu bapaknya Tuhan, karena mereka sangat berduka oleh karena peristiwa ini. Tolong Tuhan supaya penghiburan yang sejati Engkau berikan kepada semua keluarga, kakak beradik, saudara bersaudara, bahkan sampai kepada neneknya atau kakeknya, semua yang mengasihi Ihsan ini. Berikan penghiburan yang sejati ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya lalukan dari keluarga Kristina ini masalah-masalah seperti ini ya Tuhan, dan juga lalukan dari kami semuanya masalah-masalah seperti ini, karena kami sangat takut dengan adanya peristiwa seperti ini Bapa. Rasa takut kami serahkan kepada Tuhan. Baik itu peperangan politik yang mengancam akan terjadi perang dunia ketiga, hilangkan rasa takut kami, tetapi timbulkan keberanian kami. Kita bertahan, berdoa, berseru-seru kepada Tuhan. Karena jika kami berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar, dan Tuhan akan melepaskan kami dari kecelakaan, maut, kerugian, dan hal-hal yang membuat kami sengsara ya Tuhan. Tolong kami,
Tolong kami Tuhan yang berdiri di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin pergumulan kami berbeda satu sama lain, tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan sanggup menyelidiki kami, Tuhan sanggup mengenal kami, Tuhan sanggup memberkati kami sesuai dengan ukuran Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk presiden kami, dari Prabowo, Gibran sampai kepada RT semuanya Tuhan yang berperan untuk kemajuan negara kami ini, berkati semuanya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang provokator yang suka memecah belah negara ini, disintegrasi, koruptor yang merugikan negara kami ini. Kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang mengabulkan, karena kami berdoa di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1, 3, dan 4. Dan Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang kekal sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin.